Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Abia Vera Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Di sini saya akan membahas tentang sandi morse, uh, semapur, tali temali, dan komunikasi udara. Berikut videonya. Semapur adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Dinamakan sandi kotak sebab huruf-huruf kode terdapat dalam suatu kotak yang berbentuk menyilang serta vertikal horizontal dengan berjumlah 9 kotak. Huruf A sampai R berada di dalam kotak vertikal horizontal tersusun menyamping dimulai dari kotak 1 AB, 2 CD, 3 EF, 4 GH, 5 IJ, 6 KL, 7 MN, 8 OP, 9 QR. Sedangkan SD, UV, WX, dan YZ ada di kotak dengan bentuk yang menyilang. Di bawah ini kakak sudah memberikan suatu contoh yaitu tulisan pramuka. Jadi pramuka ini ditulis mengikuti bentuk kotak ya. Jadi kata yang pertama tidak menggunakan titik, namun kotak yang kedua menggunakan titik. Contohnya A. A yang pertama ini tidak menggunakan titik, namun yang B ini harus menggunakan titik. Itu tanda titik itu menunjukkan angka yang kedua. Sandi yang berikutnya adalah sandi merah putih. Sandi ini digunakan oleh para kakak-kakak pramuka dalam materi dan kegiatan pramuka. Sandi ini adalah sandi yang sangat sederhana. Sandi merah putih memang menjadi sandi pramuka yang menandakan kita cinta Indonesia. Cara penggunaannya pun terbilang mudah. Kalian hanya melihat huruf yang mendatar dan huruf yang horizontalnya saja. Misalkan, kita ambil contoh huruf A. Nah, itu terdapat pada huruf M dan P. Untuk huruf B, itu terdapat pada huruf E, P. Dan C terdapat pada huruf RP. Begitu seterusnya. Jadi, bagi para kakak-kakak pembina, kalian bisa memperagakan sandi ini untuk adik-adiknya ya. Semoga bermanfaat. Di bawah, kakak sudah menuliskan satu contoh yaitu kata pramuka. Yang sandi merah putihnya yaitu PA, TA, PM, TR, PH, PR, dan PM. Kata tersebut terdapat pada kata P, yaitu terletak pada huruf P dan pada huruf A. Jadi P ini terletak pada huruf PA, begitu ya. Yang pertama, simpul mati. Digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Yang kedua, simpul hidup adalah simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Yang ketiga, simpul jangkar. Biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu. Yang keempat, simpul pangkal. Sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali pada kayu atau tongkat. Yang terakhir, simpul ujung tali digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas.
kembali lagi sama kakak. Di video sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang sandi kotak 1 dan sandi merah putih. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Nah, nanti kakak akan menampilkan sandi Morse-nya. Nah, sandi Morse itu hanya menggunakan tanda titik dan strip. Jika tanda titik itu tandanya satu petik dan yang strip itu adalah panjang. Nah, di sini kakak akan memberi contoh tentang pramuka. Pramuka, karena kakak nggak punya alatnya, jadi kakak hanya menggunakan mulut kakak ya. Pramuka yaitu prit 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 prit, kemudian R prit prit prit, dan A prit prit, M prit prit, U prit prit prit, K prit prit prit, dan A prit prit. Nah, itu ya salah satu contoh dari sandi Morse. Terima kasih. Halo, kembali lagi. Di sini kakak akan membahas tentang komunikasi udara ya. Komunikasi radio pada masanya sudah memegang peranan sangat penting. Secara luas, radio dapat diartikan sebagai hubungan jarak jauh dengan menggunakan peralatan elektronik seperti SBB, walkie-talkie, pesawat CB, dan jenis-jenis pemancar atau penerima lainnya. Namun di masa kini adalah menggunakan smartphone ya untuk komunikasi jarak jauh. Kegunaannya secara umum sangatlah banyak kegunaannya. Dari komunikasi yang pasti, misalnya mengirimkan berita dari tempat satu ke tempat lainnya secara cepat. Oke, itu ya. Itu yang dinamakan komunikasi udara. Jadi, orang zaman dulu itu berkomunikasi udara melewati radio. Namun saat ini masyarakat menggunakan smartphone ya, biar lebih cepat. Terima kasih.